Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bung Teno. Kali ini saya akan kembali memberikan tutorial coding. Dulu pernah saya bikin atau yang terakhir kemarin coding itu tentang yang the line itu ya. Jadi bikin garis, trend line. Nanti kalau cross sama garis itu akan open posisi dengan dilengkapi dengan trailing stop. Sekarang saya akan memanfaatkan garis semacam itu, tapi kali ini untuk melakukan close posisi. Jadi kasusnya adalah kayak gini, misalkan nih, ini contohnya saya punya OP yang banyak sekali. Tahu kan para pemain full margin yang pakai banyak sekali. Nah, biasanya harga tuh nanti dia pas posisi-posisi harga spike. Pas spike kenceng, kadang kasusnya tuh gini, misalkan harga naik langsung hitungan sepersekian detik dia turun lagi, naik turun lagi gitu loh. Padahal misalkan kita mau close posisi di sekitar sini. Jadi harga naik turun, nanti nggak, kalau kita pakai tangan, pakai handphone, itu kan kita nggak sempat, dan untuk MT4 nih khususnya. MT4 tidak ada close all di handphone, makanya nanti saat harga kena garis, nanti langsung akan close all. Fungsinya bisa melakukan take profit seperti itu, atau membuat SL plus. Misalkan nih, kita posisi buy di sini banyak sekali seperti ini, nanti kita tinggal geser harga di sini, kalau harga turun nanti dia akan close all. Nanti posisinya untung. Daripada kita close manual satu-satu ya, MT4 terus terang belum ada close all di MetaTrader-nya. Kalau di MT5 sudah ada. Cuman kasusnya yang pernah saya alami, saya tahu bahwa harga akan spike ke sampai sini. Pas harga sampai sini mau saya close all, dia udah turun lagi balik ke sini. Nah, makanya saya kepikiran nih, bikin kayak gini, yang pas banget buat yang suka OP-nya banyak sekali kayak gini, misalkan banyak nih, banyak OP nih, OP-nya banyak banget, mau close satu-satu kayak gini, kan nggak asik kan? Nah, nanti kita trade pakai HP misalkan, tapi kita sambil pegang laptopnya untuk mengaktifkan fitur ini. Jadi saat nanti ini kena garis sini, dia akan close all. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke codingnya. Sebelum kita mulai ke bahan coding, akan saya beritahukan bahwa biasanya kalian-kalian yang follow saya dan ingin belajar serius, suka berdonasi skrip-skrip yang saya buat seperti ini dengan harga variatif mulai dari 50.000, 70.000, 100.000. Dan skripnya sangat banyak sekali. Nah, sekali ini saya tawarkan all in. Jadi, Anda langsung mendapatkan semua source code beserta akses ke Google Drive saya. Ya, jadi nanti kalau saya bikin video dengan tutorial-tutorial akan selalu saya update ke sini, dan Anda bisa ambil secara gratis, unlimited, mau dipakai kapanpun, di-download juga bisa, langsung diambil satu-satu sesuai kebutuhan juga bisa. Dan yang jelas ini selalu update, selalu tambah apabila saya bikin video tutorial tentang coding MT4 ataupun nanti kalau ada MT5 ya. Jadi saya sertakan linknya di deskripsi. Untuk promo harga masih 375.000, dapat all in. Harga realnya 1,5 juta, saya kasih 375.000 daripada beli 100.000. Ini banyak sekali, Anda tinggal bayar 375.000, Anda dapat full source code, yaitu ada strategi scalping, marketing, leveraging, breakout, ada semua di situ. Dan ini source code untuk belajar ya, jadi bukan EA yang profitable, nggak. Ini konsep untuk membuat EA. Jadi buat Anda yang mau belajar, dapat skrip-skrip gratis dari sini lumayan. Dan di sini yang jelas tadi saya bilangin bahwa ini unlimited. Contohnya ini Google Drive-nya banyak seperti ini, nanti akan selalu bertambah. Oke, link saya taruh di deskripsi kalau Anda minat dan tertarik. Sekarang kita lanjut ke codingnya. Oke, pertama kita bikin expert advisor dulu. Saya beri nama apa ya? Cut the line. Nah, cut the line. Saya kasih nama bebas, saya bikin nama cut the line. Oke, jadi di sini pertama kita akan membuat parameter namanya parameter bentuknya string obj name ya. Namanya contohnya line. Ini untuk apa? Jadi kalau Anda ngikuti video saya tentang break the line kemarin atau yang dulu, ini nanti saat kita bikin garis seperti ini, misalkan kita bikin garis ya, seperti ini.
nanti kita harus menentukan garis ini namanya apa, misalkan line. Nah, nanti garis inilah yang akan dideteksi sama EA kita dengan nama di sini line. Jadi EA di sini nanti saat Anda jalankan seperti ini, nanti akan diminta untuk memasukkan objek name-nya. Bebas, Anda kasih nama apa yang Anda suka, yang jelas ini harus sama dengan saat Anda membuat garis nanti. Oke, jadi kita bikin eksternal ini, objek name-nya namanya line. Kemudian di onInit kita akan bikin, jadi onInit ini adalah fungsi yang berjalan saat EA dipasang pertama kali. Bukan saat EA dipasang, itu ini akan pertama kali dijalankan yaitu di onInit. Tapi setelah EA berjalan ini tidak jalan lagi, jadi dijalankan sekali saja saat pertama kali EA dipasang. Nah, di sini saya akan melakukan objek delete. Kenapa saya lakukan objek delete? Nah, objek delete-nya adalah obj name. Ini untuk mendelete kalau sebelumnya Anda pernah membuka atau membuat garis dengan EA ini. Kenapa di delete? Karena kadang seperti ini nih, contohnya misalkan saya buat garis, kita ambil pair lain ya, contohnya. Misalkan ini di pair, di template H4, saya bikin garis di sini nih. Terus suatu saat kita geser ke M1, garisnya nggak kelihatan, kita kan nggak lihat nih. Pas nanti kita bikin garis lagi, nama itu nggak bisa double. Kan kita sudah bikin ini nama line, nanti kita bikin lagi di sini misalkan. Nah, karena kita nggak tahu ada garis itu ya. Nah, already use. Makanya saya bikin permulaannya adalah mendelete dulu yang ada. Jadi biar kosong dulu, nanti tinggal kita buat yang baru. Oke. Nah, lalu kemudian kita di bagian onInit kita nggak dipakai. Kita onTick, bikin static double last bit. Sama dengan bit. Jadi kita bikin variabel last bit yang nilainya adalah nilai bit. Kenapa kita pakai bit, nggak pakai as? Karena kita akan menyimpulkan garis yang ada di sini. Garis ini adalah garis bit. As itu ada di atasnya. Dan biasanya orang kalau pakai MT4 nggak melihat harga as, tapi di sini yang terlihat adalah bitnya. Jadi biar pas nyentuh garis ini akan tereksekusi. Terus kita bikin for loop. Nanti kita bikin dulu ini if object get double dalam kurung ini child ID-nya child utama yaitu 0. Kemudian ini adalah object name, obj name kita ambil dalam kurung lebih besar sama dengan 0. Ini adalah maksudnya untuk melihat apakah di layar ada objek. Karena kita delete untuk memastikan sudah terlihat semua, kita lihat apakah ada objek atau tidak. Jika tidak ada objek, maka tidak usah melanjutkan coding atau script setelahnya. Ini untuk efisiensi aja, jadi biar ya tidak berjalan terus. Jadi ya akan batasi, akan bekerja jika ada objek ini, ditemukan objek. Ya. Kemudian setelah ada objek, kita akan mengambil nilai price-nya atau harganya dengan seperti ini, objek. Sorry, ini bukan objek get double. Ini objek find. Kan kita mau menemukan objek ya. Nah, setelah objek find, objek ditemukan, kemudian kita akan mengambil nilai harga dari objek tersebut dengan objek get double. Objek get double itu berarti kan nilainya kan ada komanya, makanya double ya. Dan kurung buka, ini terlihat long chart ID, kita isi 0 atau chart utama, objek name, obj name, kemudian koma propertinya obj prop
kita ambil price. Kita ambil harganya. Nah, berarti kita akan menemukan mengambil harga garis ini. Nah, setelah kita ketemu garisnya, kemudian kita pakai if jika harga bid di atas harga di garis dan last bid, sorry ini di atas sama dengan ya, biar kalau menyentuh pun dia akan tereksekusi. Last bid di bawah price. Artinya apa? Pertama EA berjalan, EA akan membaca nilai last bid, yaitu mendapatkan nilai dari bid. Oke. Mendapatkan nilai dari bid. Nah, mana garisnya? Saya lihat dulu. Ya, mendapatkan nilai dari bid. Nilai di sini. Berarti nilai bid ini ada di bawah garis. Ya, berarti bidnya ada di bawah garis. Tapi harga bid ini sama, karena masih sama ya. Nah, kalau ini bergerak-bergerak, maka last bid ini tetap berada di sini nih, tetap berada di sini sampai dengan contohnya misalkan kayak gini, berarti kan tadinya misalkan harganya di sini dia naik mengcross ke atas, maka dia akan dianggap menyentuh, makanya akan close posisi dengan cara membuat strip seperti ini. Coba dulu nanti saya jelaskan ya, biar enak. Kemudian saat price menyentuh, kita lakukan fungsi close all ya. Fungsi all belum kita buat, nanti kita perlu buat. Kemudian kita lakukan expert remove. Kita buang EA-nya biar EA-nya tidak bekerja lagi. Takutnya nanti kita lupa ada posisi, kita tinggal tidur, EA-nya masih bekerja. Maka kita hapus aja EA-nya. Kemudian kita bikin if yang kedua, kebalikannya dari atas. Jika bid di bawah sama dengan price dan last bid di atas price, maka kita juga close all. Kita close all, kita lakukan expert remove. Oke, simpel aja. Setelah ini jadi seperti ini, kita di sini kembalikan nilai bid menjadi bid. Kita bikin komen ini untuk melihat harganya. Kita tulis misalkan price to cut, harganya akan dilakukan cut loss atau cut profit. Kita ambil nilai dari price. Kita normalize biar angkanya tidak panjangan komanya. Berarti pakai digit. Oke, kita compile. Nah, ada error di sini, kita cek dulu. Oh, ini belum ada titik komanya. Kita cek dulu. Oh ya, ini kan belum dibikin ya, makanya error ya. Kalau soal tidak ditemukan, tidak ditemukan. Ini undeclare. Price-nya belum kita buat di sini. Kita bikin variable price. Double price. Tinggal bikin close all-nya, oke? Oke, saya jelaskan dulu nih. Fungsi yang penting itu adalah ini sama ini. Fungsi ini dibuat agar bit-nya pertama kali mengambil nilai bit. Begitu EA berjalan, mengambil nilai bit. Nah, static ini, kemudian saat EA bekerja, harganya bergerak-bergerak, ini nggak dipakai lagi nih. Nilai bitnya masih nilai yang sama terus. Makanya, di sini, harganya misalkan nih, masih di sini. Yang dipakai harga di bawah sini nih. Bawah ini terus. Nah,
kondisi ini tidak akan mengeksekusi karena harga bid saat ini dengan nilai last bid masih sama. Nah, nanti kalau harga ini naik ke atas, ya misalkan harga ke atas, ini anggap saja ini di sini ya, tadinya di bawah harganya, dia naik ke atas karena last bid masih di sini, kemudian nilai bidnya di sini, maka dia akan mengeksekusi dong ini. Berarti bidnya sekarang di atas price, last bidnya di bawah price. Nah, setelah ini tereksekusi, baru last bid disamakan dengan bid terakhir. Jadi saat sudah tereksekusi, tadinya contoh aja di sini ya, contoh tadinya harganya di sini. Setelah harga naik kan dia akan mengeksekusi. Setelah mengeksekusi, langsung nilainya bid menjadi last bidnya menjadi di sini, enggak di sini lagi karena sudah tereksekusi dia mengupdate ke sini. Sehingga tidak cross lagi nih, sehingga tidak melakukan proses lagi. Jadi hanya seperti itu. Simple sekali, tinggal lakukan close all. Nah, ini close all kita buat dulu fungsi close all di sini. Void, void, kita kasih nama seperti di situ ya, close all. Ini. Oke, kita bikin fungsi close all. Di sini pertama kita akan melakukan looping dulu, for loop. For INTI sama dengan orders total minus 1 I lebih besar sama dengan 0 I minus minus. Jadi kita melakukan looping ke bawah ya, looping mengurangi, bukan looping menambah. Karena kita akan melakukan close. Jadi kalau melakukan close itu biasanya melakukan close, delete itu melakukan loopingnya terbalik. Kalau kita mengecek keberadaan, misalkan mengecek totalnya ada berapa ordernya itu pakai looping yang ditambah. Kemudian kita lakukan if order simbol sama dengan simbol. Oke, kita lakukan lagi if order type sama dengan op by, maka kita lakukan order close, order tiket, the lots. Bisa jelaskan ya, karena ini sering saya buat. Kemudian snippetnya diisi berapa? Isi 5 aja. Ini price. Price-nya di harga bid. Kemudian snippetnya diisi 5. Ini nggak usah dikasih warna. Oke, kemudian kita bikin lagi yang if untuk OP cell. Sama, kita kopas saja biar cepat. Kita kopas, tapi ini kita ganti as. Ingat menutup posisi buyer dengan bid, menutup posisi sell dengan harga as. Dan setelah itu kita satu lagi untuk kalau ada pending order. Order type. Nah, pending order adalah kita lihat di sini ya kalau pengen tahu. Order operation. Nah, itu adalah 0, sell 1, dan di atasnya sell ini adalah merupakan pending order, yaitu di atas sell atau 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa tulis seperti ini aja. Di atas OP sell. Ya. Kita bikinnya order delete order tiket.
Oke, tutup. Kita nah, ada yang kurang, kita cek lagi. Ini belum. Nah, oke. Jadi udah selesai kita bikin close all-nya, yaitu caranya adalah dia seleksi dulu simbol yang sama, jadi agar tidak mendelete pair-pair yang lain. Jadi hanya pair yang ada di chart. Kemudian jika pair yang dibaca adalah open buy, dia manggil order close dengan meng-close harga bid. Kemudian jika ordernya sell, dia meng-close dengan harga ask. Kemudian jika pakainya pending order, maka dia melakukan order delete. Rapikan pakai styler gini. Nah, kita compile, nggak ada error, ada warning saja. Ini nggak masalah, karena ini harusnya return value ini nggak penting sih sebenarnya, penting bisa jalan. Oke, sekarang saatnya kita coba. Nanti lihat ada kurangnya apa, kita perbaiki. Oke, kita kita pengen di pair SAUUSD ya, karena ini terbuka USD di SAUUSD. Ini banyak sekali bukanya. Sekarang mau kita open posisi lagi aja di sini. Banyak. Ya, kita open posisi, kemudian kita tarik EA-nya. EA-nya, ntar namanya cut the line. Tarik, nah ini cut the line. Kita drag ke sini. Nah, ini namanya harus line. Sorry. Pastikan ini dicentang dulu ya. Centang dulu. Ini di auto tracking dinyalakan. Atau ini nanti aja kita bikin garis dulu. Garis di mana nih? Untuk mengecek apakah ada garis yang lain apa enggak, kita pencet Ctrl B. Atau objek yang lain. Nah, Ctrl B ini nah, nggak ada yang lain ya. Ini ada horizontal yang baru kita buat. Oke, kita kasih nama, jangan lupa. Kita kasih nama lain. Coba kita bedakan warnanya ya, biar nggak sama dengan itu ya. Kita tebalkan garisnya. Nah, kita cek di sini. Ini di harga 3349,38. Ini muncul price to cut-nya 3349,38. Maka kalau kita geser, ini akan ikut bergeser. Jadi dia akan cut jika mengenai garis ini. Coba. Kita taruh di mana? Di sini aja. Kemudian kita auto trading kita nyalakan. Kalau tersentuh, dia akan terdelete otomatis. Kita tunggu. Ayo turun. Turun. Nah, ini tidak berjalan ya. Berarti ada sesuatu yang tidak benar ini. Ada yang tidak benar. EA-nya udah remove. Close all-nya mungkin ada yang salah fungsi close all-nya di sini. Kita cek dulu. Oh, ternyata saya lupa belum melakukan order select. Jadi belum select dulu. Ini baru looping, tapi belum ada order select-nya. Kita isi di sini ya. Pantesan if order select, lupa select. Nah, sorry. Jadi ini order select fungsinya adalah menseleksi yang ada di layar. Nah, kita belum menseleksi ya, makanya dia nggak akan mendeteksi ada OP, OP sell ya, mode trade, karena menggunakan transaksi yang sedang berjalan. Mode trade, seperti ini, kita rapikan.
Coba kita coba. Oh, ini masih ada yang error nih. If order select, tambah kurung satu lagi. Compile. Nah, sekarang kita coba. Semoga berhasil. AI-nya kita jalankan dulu. Udah, huruf. Terus kemudian kita bikin garis. Ini. Kita kasih namanya line. Untuk fungsi ini tadi, suka-suka ya. Kalau yang nggak suka, nggak usah dikasih ini. Order delete. Mungkin ada yang suka garisnya udah ada, tinggal pasang EA saja, tinggal lanjut garis-garis yang sebelumnya. Dan ini tadi kalau saya pasang EA, garisnya langsung hilang. Nah, ada yang suka misalkan garisnya tetap ada, pasang EA-nya, tinggal garisnya kita geser-geser, nggak usah nulis lain lagi. Nah, kita coba ya. Semoga ini kena. Pepetin di sini biar cepet kena nih. Naik, pepetin lagi. Bayangin Anda harus menghapus order segini banyaknya pakai mouse atau pakai tangan di handphone, terutama MT4 ya. Apa nggak payah tuh. Ayo, cut the line. Ye, malah ke atas. Ayo, turun, turun, turun. Malah berhenti harganya. Nah itu lihat, lihat, delete semua, delete semua, delete semua, habis tes, ya. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi bisa dipakai untuk SL Plus atau untuk menjalankan take profit yang massal itu loh. Nah ini nanti AI-nya langsung remove, kita bisa langsung pasang lagi seperti ini. Dan ini akan hilang. Kalau nggak suka itu hilang, ini bisa di delete aja. Ini objek delete nggak usah. Jadi nanti garisnya tetap ada. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dicontek, silahkan pelajari. Script cuman pendek seperti ini, silahkan diikutin aja yang saya lakukan tadi. Tadi ada kesalahan di sini, yaitu order select ini. Fungsinya adalah dia menseleksi atau mengecek yang ada di layar dan memilih. Kemudian melanjutkan fungsi di bawahnya. Apakah setelah diseleksi tadi simbolnya adalah sama, yaitu apakah yang ada di chart, kemudian apakah ada OP buy, ada OP sell, apakah ada pending order. Nah, karena saya tidak mau melakukan ini, maka ini semua tadi tidak berjalan, sehingga close all-nya tidak bekerja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.